Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Lutfi Jami'anaf, NIM 932114818. Di sini saya akan menjelaskan materi iman kepada Rasul Allah. Pengertian iman kepada para nabi dan rasul Allah. Iman kepada nabi dan rasul adalah membenarkan dengan pembenaran pasti kenabian dan kerasulan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT, serta meyakini bahwa risalah yang mereka bawa berasal dari Allah SWT. Seorang mukmin tidak boleh hanya meyakini kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW saja, tetapi dia juga wajib meyakini para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Seorang mukmin tidak boleh membeda-bedakan para nabi dan rasul Allah SWT. Semua nabi dan rasul wajib diimani. Adapun ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT, Quran Surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Yang selanjutnya yakni pengertian nabi dan rasul, serta jumlah nabi dan rasul. Adapun pengertian nabi dan rasul. Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah SWT, namun tidak diberi tugas untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Sedangkan rasul adalah orang yang diberi wahyu sekaligus diberi tugas untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Jumlah nabi dan rasul. Hanya Allah lah yang mengetahui jumlah nabi dan rasul secara pasti. Namun berdasarkan hadis Abu Dzar, jumlah nabi yaitu 124.000, sedangkan jumlah rasul 313 rasul. Namun ada 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh setiap mukmin, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat wajib bagi para rasul Allah. Yang pertama yakni siddiq. Siddiq artinya benar atau jujur. Yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang terakhir yakni fatona, yang berarti cerdik dan bijaksana. Adapun tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama sebagai pembawa ajaran yang benar.
Yang kedua, menjelaskan tentang cara menyembah kepada Allah. Yang ketiga, pembawa kabar gembira. Yang keempat, pemberi peringatan. Dan yang kelima, yakni pembina akhlak yang mulia. Tanda-tanda beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama yaitu membenarkan dan meyakini sepenuhnya kenabian dan kerasulan mereka. Yang kedua, meyakini kebenaran risalah yang mereka bawa. Yang ketiga, mencintai para nabi dan rasul. Yang keempat, tidak membeda-bedakan antara rasul satu dengan rasul yang lain. Yang kelima, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang keenam, memuliakan para nabi dan rasul. Contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama yaitu selalu menjaga tauhidnya dari setiap bentuk kekafiran dan kesyirikan. Yang kedua, mendakwakan Islam dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat sebagaimana yang dilakukan para Rasul Allah SWT. Yang ketiga, teguh memegang dan membela kebenaran, sabar dalam menerima cobaan dan risiko berdakwah, serta tidak patah semangat dalam menghadapi permusuhan dan perlawanan dari orang-orang yang ingkar. Dan selanjutnya, senantiasa jujur, amanah, peka terhadap segala persoalan dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir yaitu hidup sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hikmah beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, mempercayai kebenaran tugas para Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, dapat menambah keimanan kepada Allah SWT. Yang ketiga, mencintai para Rasul di atas manusia lainnya. Yang keempat, memperoleh teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Yang kelima, mengikuti apa yang disampaikan para Rasul. Dan yang keenam yaitu bisa menarik pelajaran-pelajaran penting dari kisah para Rasul. Sekian itu materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.